Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Baik, yang pertama itu kebijakan pemerintah yang ada di bidang politik. Yang pertama yaitu ada namanya politik divide et impera atau yang lebih kita kenal dengan politik adu domba. Politik adu domba ini merupakan kombinasi dari strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah untuk ditaklukkan. Awalnya, divide et impera merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad ke-15 seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, khususnya di wilayah yang beriklim tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik divide et impera ini tidak lagi sekedar sebagai strategi perang, namun lebih menjadi strategi politik. Kemudian ada namanya politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja. Kemudian ada namanya politik etis atau politik balas budi, yang mana politik etis ini merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa, munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Broshoff, seorang wartawan koran The Lokomotif, dan Th van Deventer, seorang politikus yang ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Selanjutnya, kebijakan pemerintah kolonial di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu kultur stelsel. Kultur stelsel atau yang lebih kita kenal dengan tanam paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya atau sekitar 20% untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun atau 20% pada kebun-kebun pemilik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel ini pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi di mana sebagian besar keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh masing-masing individu, bukan lembaga ataupun organisasi, bahkan pemerintah. Sistem ekonomi ini mencakup kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi
dan ekonomi liberal sering dikaitkan dengan dukungan terhadap pasar bebas dan kepemilikan atas aset dan modal. Ada beberapa negara yang menganut sistem ekonomi liberal, utamanya di Indonesia. Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang melimpah dan sangat menguntungkan bagi bangsa asing dan menarik minat beberapa perusahaan swasta asing untuk mengeksploitasinya. Indonesia disinyalir memiliki cadangan gas yang luar biasa untuk sumber daya alam selain minyak dan gas seperti emas di Papua, batu bara di Kalimantan, nikel di Sulawesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem wajib kerja atau yang lebih kita kenal dengan kerja rodi. Kerja rodi adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Berbeda dengan kerja paksa yang menggunakan tenaga tawanan atau tahanan, kerja rodi ini cenderung menggunakan rakyat bebas dan kadang masih mendapatkan upah walau sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Contohnya pemerintahan kolonial yang menetapkan kerja rodi ialah pemerintahan VOC dan Hindia Belanda di Indonesia. Kerja rodi ini oleh pemerintah kolonial Belanda diperhalus istilahnya menjadi kerja wajib negara atau Herendiensten. Selanjutnya yaitu sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh Gubernur Raffles yang mana rakyat atau para petani di Nusantara diwajibkan membayar pajak pada pemerintah yang dianggap sebagai uang dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu pada bidang sosial terciptanya kasta dalam masyarakat dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi disusul oleh Asia Timur Jauh serta pribumi. Jadi dampak dari sosial yang ditimbulkan oleh kolonial itu masyarakat dibuat menjadi masyarakat yang berkelompok-kelompok atau berkotak-kotak. Kemudian munculnya agama Katolik maupun Protestan di Indonesia. Kemudian daerah Indonesia saat itu masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Di bawah prinsip feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah. Kemudian di bidang budaya, ada tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah untuk meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Kemudian, upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan sedemikian. Ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi juga menjadi lemah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.